Hello again with Magdalene Kawoco. Apa kabar saudara hari ini? Doa saya saudara dalam keadaan perlindungan Tuhan yang sangat ketat. Khususnya hari-hari di mana banyak sekali orang mulai terpapar virus tanpa gejala. Sebagaimana saya sudah mendapatkan penglihatan bulan April bahwa orang akan mati di jalan-jalan dan banyak sekali mayat-mayat bergelimpangan, baunya bukan main, sehingga orang sudah pada takut, dan karena rumah sakit penuh maka mereka dibiarkan saja tergeletak. Dan apalagi dengan adanya wabah bisul-bisul yang mematikan, yang mengerikan itu, dengan kecepatan kematian, kecepatan penularan yang sedemikian mengerikan, orang akan takut ngambil mayat atau bawa mereka ke rumah sakit sehingga di jalan-jalan akan ada kematian. Saudara, bersiaplah untuk segala kemungkinan yang buruk yang akan terjadi menimpa dunia, tapi saudara yang hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, mencintai Dia, dan hari-hari ini berdoa dan puasa, saudara akan dilindungi dari si jahat. Saudara, saya rindu sekali untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya saya tahan selama beberapa bulan belakang ini, karena saya tidak pernah bermaksud untuk nakut-nakutin saudara pemirsa, tetapi yang saya sampaikan hanyalah untuk saudara siaga, saudara siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Karena kalau saudara tidak berpengertian, saudara nggak dikasih tahu, maka nanti kalau kejadian benar-benar, saudara nggak tahu apa yang harus saudara lakukan. Ya, ada 3 peristiwa atau 3 mimpi, 3 penglihatan, dan satunya movie, yang satu dengan yang lain sangat berhubungan sekali. Yang satu diantaranya adalah yang sudah sering saya sampaikan, yaitu Ibu Mindo. Tetapi kisahnya beda. Kalau Ibu Mindo yang saya sampaikan hari-hari yang lalu adalah bagaimana dia melihat dalam waktu dekat ini, September ke atas, tetapi waktu itu dia melihatnya kira-kira di bulan Juli, dan dia bilang kira-kira 2,5 bulan lagi. Dan itu akan ada suatu bencana yang besar sekali, dan kita harus berjaga-jaga. Sekitar 5-6 bulan akan ada lockdown. Lockdownnya bukan lockdown biasa seperti yang lockdown awal, tetapi ini jauh lebih luar biasa. Itu sebabnya kita minta bimbingan dari Tuhan apa yang harus kita lakukan. Nah saudara, ada 3 penglihatan, dan salah satunya adalah movie yang nanti ingin saya review sedikit berkaitan dengan apa yang akan terjadi di hari-hari ini. Saya tidak ingin, sekali lagi, tidak ingin menakut-nakuti saudara, tetapi saya ingin mempersiapkan saudara-saudara. Pada waktu saya menyampaikan beberapa hal yang lalu, yaitu mengenai rapture, lalu ada yang berkata, gimana dengan ayat ini? Yaitu ayat yang dia percayai post-trib, yaitu mungkin gak ada rapture, atau rapture itu terjadi setelah tribulation, yaitu setelah aniaya besar. Nah, kali ini apa yang akan saya bahas ini akan condong kepada post-trib, saudara. Ya, tetapi kisahnya dimulai dari rapture. Ada 3 kisah yang satu dengan yang lain sangat erat sekali berhubungan, sekalipun saya yakin Ibu Mindo, salah satunya orang Indonesia, dia tidak berpengetahuan sama sekali mengenai movie yang akan saya sampaikan di kisah akhir, atau Ken Peters yang akan saya sampaikan di awal. Nah, saudara, apapun yang akan terjadi, baik penganiayaan, baik kematian, seharusnya tidak menakutkan kita, tetapi justru menyenangkan kita, karena kita akan bertemu dengan Sang Pengantin.
sang pengantin itu sebabnya banyak-banyaklah mengumpulkan minyak ya. Sudah saya sampaikan di episode yang sebelumnya mengenai 2 hal besar yang banyak anak-anak Tuhan luput. Nah, itu yang harus saudara lakukan saat-saat ini untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua, pengantin kita, yaitu kita sukacita sambil kita ngumpulin minyak. Mau ketemu pengantin kok takut ya. Nah, saudara, saya ingin bacakan ayat yang luar biasa buat kita semua. Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Gak ada seorang pun yang bisa ngambil nyawa saudara, jiwa saudara, roh saudara. Nah, itu sebabnya kita gak perlu takut dengan apa yang akan terjadi. Kalaupun kita harus melewati aniaya dan penderitaan itu. Kisah dari Ken Peters, saudara bisa melihat link di bawah ini, atau saudara ketik Ken Peters, di sana akan banyak sekali bermunculan kesaksiannya. Dia masih Katolik, tetapi dia tidak ke gereja, dia jarang ke gereja, nggak pernah baca Alkitab. Nah, kemudian dia mendapatkan mimpi di tahun 80-an, saudara. Dan di dalam mimpinya itu, tiba-tiba sudah dia ada di dalam kesusahan besar. Orang-orang berlarian sana-sini, mereka ketakutan karena dikejar-kejar oleh antikris. Dan dia pun sangat ketakutan sekali. Pada saat dia ketakutan, saudara, dia terbangun. Waktu terbangun, dia ngomong sama istrinya. Dia bilang, aku bermimpi gini-gini. Istrinya nggak percaya. Istrinya bilang, kamu cuman ada bunga tidur gitu. Waktu dia kembali tidur, nyambung, saudara, di mana yang terakhir itu sebelum dia bangun mimpinya. Dan di situ dia berkata, mereka ini orang-orang yang tertinggal adalah orang-orang yang gak sungguh-sungguh dalam Tuhan seperti dia, ya, sehingga dia tertinggal rapture. Dan waktu tertinggal, mengerikan sekali keadaannya. Dan kemudian dia melihat di situ saat-saat yang dimana saat itu nggak ada yang namanya supermarket, mereka bayar pakai kartu, apalagi pakai hanya swipe gini ya, tangannya hanya dilambaikan begini. Nah, dia sudah melihatnya dan hari-hari ini sudah mulai terjadi gitu. Lalu dia melihat waktu itu setiap rumah ada kotak-kotak yang dia lihat sendiri. Orang itu lihat sendiri di setiap rumah. Pada waktu itu belum ada yang namanya laptop. Nah, baru saat-saat ini laptop mulai muncul. Jadi kejadian-kejadian ini adalah kejadian yang akan datang waktu itu, yang sekarang ini dia mulai melihatnya di tahun-tahun belakangan ya. Dan dari kisahnya itu, singkat cerita, saya ingin singkatnya aja. Kalau saudara mau pelajari lebih lanjut silahkan. Singkatnya, mengerikan sekali sampai akhirnya dia harus ngantri untuk dicap mark of the beast. The mark of the beast itu, kalau yang tidak mau berarti mereka harus dibunuh. Dan dia siap untuk melewati itu, ngantri. Dan waktu dia ngantri, somehow dia melihat itu pintu terbuka di mana orang itu dipenggal kepalanya. Dan dia begitu ketakutan. Waktu dia ketakutan, dia berkata, "Help me Lord." Dia berdoa hanya, "Help me Lord." Tuhan tolong, begitu ya. Karena dia gak pernah baca Alkitab, dia gak berdoa, dia gak kenal Tuhan, saudara. Hanya dia ngaku Katolik aja. Waktu dia berkata, "Help me Lord," ada seorang yang megang pundaknya dan dia noleh sebelah kanan. Dan di situ dia melihat Yesus. Wow. Saya punya ayat hafalan yang selama ini saya hafalkan, saudara.
Ayatnya berkata demikian, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan sebab Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku diam dengan tentram." Jadi saya mempelajari bahwa selain Tuhan ada di dalam kita, saat kita melewati aniaya dan pencobaan, Dia ada di sebelah kanan kita. Saya menyampaikan di IG saya mengenai rahasia orang keempat, yaitu pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka harus masuk ke dalam peleburan api yang dipanaskan 7 kali lipat. Mereka hanya bertiga saja. Nggak kelihatan orang keempat berjalan di sebelah kanan mereka, tapi pada waktu mereka dibuang di dalam api itu, maka di sanalah orang keempat itu muncul. Yesus itu muncul, anak Allah. Jadi saudara, kita tidak perlu takut pada saat kita harus menghadapi maut karena Dia ada di sebelah kanan kita. Kemudian saya ingin menceritakan mimpi mengenai Ibu Mindo. Ini almost the same, tetapi sedikit beda kisahnya aja, karena di setiap negara, di belahan negara ada hal-hal yang berbeda, dan yang dialami tiap individu itu akan berbeda dengan yang lain ya. Ada persekutuan keluarga Ibu Mindo ini. Di dalam mimpinya dia melihat keluarganya bersekutu, berkumpul gitu, kayak fellowship, doa bersama. Tapi kemudian pada saat mereka menyanyikan lagu penyembahan, keluarganya terangkat, saudara. Hanya dia sama suaminya yang ketinggalan. Baju-bajunya tergeletak gitu, jamnya, kacamatanya persis dengan film Left Behind. Ada orang-orang yang nggak percaya, khususnya hamba-hamba Tuhan yang YouTubers ya, mereka nggak percaya kepada Left Behind, ngetawain. Saya rasa sangat sombong sekali ya mereka-mereka yang mempercayai satu doktrin kemudian bullying, tidak mempercayai atau mengejek hamba-hamba Tuhan yang lain yang percayai doktrin-doktrin lain atau mimpi-mimpi lain atau movie seperti Left Behind. It's alright. Bagi saya, kalau kamu punya doktrin tertentu, saya respect kamu ya, karena saya belum diberi pengetahuan seperti kamu mungkin, atau kamu belum diberi pengetahuan seperti saya, atau kita sama-sama diberi pengetahuan oleh Tuhan tetapi berbeda dari sudut yang berbeda, seperti 6 orang buta yang megang gajah, satunya megang kaki, satu megang buntutnya, satu megang belalainya, satu megang perutnya, satu megang kukunya, kupingnya, semuanya menceritakan hal yang berbeda ya, tetapi kenyataannya itu adalah satu gajah, sama gitu. Nah, saya rasa tidak ada seorang pun yang perlu menyombongkan diri untuk saat-saat akhir seperti ini. Kita saling support, kita saling menghargai. Kalau memang mereka diberi pengetahuan seperti itu, I respect you. Nah, lalu Ibu Mindo ini melihat baju-baju keluarganya itu pada berjatuhan dan mereka pada hilang, hanya dia dan suaminya yang ketinggalan. Dia nangis, dia bilang, kok saya bisa ketinggalan ya? Oh Tuhan, kenapa? Ampuni dosaku. Tetapi dia nggak bisa apa-apa selain harus melarikan diri. Dia harus melarikan diri. Dia ingat anaknya bilang kalau ada sesuatu yang terjadi seperti pengangkatan begitu dan orang-orang tertinggal, mereka harus lari karena mereka akan dikejar oleh antek-anteknya antikris. Jadi akhirnya lari-lari. Waktu dia berlari-lari, dia sampai di suatu danau. Dan di danau itu dia udah nggak tahu kemana lagi selain dia harus nyelup ke danau itu di bawah tanaman ganggang ya. Akhirnya dia nyelup di situ, ternyata di sana sudah ada orang-orang Kristen yang lain, saudara, yang juga ngumpet di situ. Dan akhirnya dia diajarin untuk bernafas dengan batangnya ganggang itu seperti straw, sedotan gitu. Jadi bernafas bisa pakai gagangnya straw itu.
wah ini juga info yang baik jikalau memang nggak ada pengangkatan atau pengangkatannya setelah penganiayaan nanti, atau jikalau ada yang tertinggal saat pengangkatan, ini adalah info yang baik bagi mereka-mereka yang tertinggal. Ya, ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang sudah memberitahukan caranya bagaimana jikalau nanti ada orang-orang Kristen yang ketinggalan. And sure enough, there would be people who will be left behind, ya. Tetapi jangan gentar. Pertahankan dengan nyawamu. Pertahankan imanmu. Percaya kepada Tuhan Yesus sampai mati. Ya, firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 22 mengatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, kita akan dibenci oleh orang-orang karena kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Yang akan dikejar hanya orang Kristen, saudara. Mereka diminta untuk denying, menyangkal nama Yesus, tetapi kita tidak akan pernah menyangkal nama Yesus, ya, karena tidak akan ada seorang pun yang bisa mengambil jiwa kita sekalipun mereka akan mengambil nyawa kita. Nah, saya teruskan mimpi mengenai Ibu Mindo ini. Akhirnya malam sudah tiba dan dia sangat kedinginan karena di dalam, ya, dan kemudian dia nanti kalau udah nggak ada suara lagi mereka akan keluar dan bernafas, dan akhirnya malam sekali mereka harus keluar dari air itu, dan dengan kedinginan dia nangis, dia berlari, dan mereka pada berlarian dan sampai kepada satu area yang sepi gitu. Area itu perumahan, sepi, remang-remang lampunya, dan mereka akhirnya lari mencari rumah masing-masing yang bisa dimasukin. Dan Ibu Mindo ini nggak tahu gimana pencara sama suaminya gitu, dan dia masuk di rumah itu. Waktu dia di rumah tersebut, dia nangis karena di situ ternyata rumah orang Kristen yang terangkat juga, ada baju yang ketinggalan. Dia nangis lagi, dia bilang, aduh Tuhan, kenapa kok saya ketinggalan, dan sebagainya. Dan dia melihat di foto itu ternyata ini suami istri orang Tionghoa. Dia bilang Ibu Mindo ini sendiri kayaknya orang Batak, ya. Dia berkata wajahnya hampir mirip dengan saya, hanya dia orang Tionghoa putih gitu. Dan tubuhnya, tingginya persis seperti saya, sehingga saya bisa mandi di situ, saya bisa menghangatkan badan dan ganti baju dia. Dia bisa makan di situ dan sebagainya. Nah, dia mulai lihat berita, buka TV, dan waktu buka TV, kacau di mana-mana, hancur dunia ini karena orang-orang Kristen yang menjadi pilot terangkat dan akhirnya pesawatnya nabrak, dan mobil juga begitu, tabrakan di mana-mana karena banyaknya orang-orang Kristen yang terangkat, saudara. Nah, setelah itu kok tiba-tiba nggak ada berita selama 2 minggu. Dia buka TV, buka ini, nggak ada berita, radio juga nggak ada. Ini persis dengan kisahnya Ken Peters. Mana mungkin Ibu Mindo ini ngikutin kisahnya Ken Peters, dan kisahnya agak beda. Mimpi loh ini, saudara. Jadi waktu saya mendapati 2 kisah ini, oh my goodness, saya nonton Ken Peters punya mimpi ini udah kira-kira berapa tahun yang lalu, ya. Lama, udah beberapa tahun yang lalu. Nah, Ibu Mindo ini mimpinya 2012 kalau nggak salah. Kemudian sama kisahnya, di mana setelah itu 2 minggu nggak ada berita sama sekali di TV. So weird, bukan? Ya, Ken Peters yang mendapatkan penglihatan tahun 80-an, dia melihat tidak ada berita di TV, dan Ibu Mindo juga sama, yang baru 2012 mendapatkan mimpi tersebut. Dia masih bisa hidup di situ, ya, masih bisa ngumpet, teman-temannya juga masih bisa ngumpet di sana. Kemudian dia mulai lihat-lihat di gudang gitu. Waktu dia ke gudang, dia mencet tombol, salah mencet tombol gitu, ternyata tombol terbuka pintu ruang bawah tanah.
waktu dia masuk ruang bawah tanah ternyata semuanya udah siap, makanan-makanan dan kasur yang minim, tempat kamar mandi minim, tetapi di situ semuanya itu tersedia lengkap gitu. Jadi rupanya yang punya rumah ini juga udah siap bunker di rumah dia, ya di bawah tanah dipersiapkan begitu. Sekarang banyak sekali orang-orang kaya, mereka siap bunker, saudara, kayak Bill Gates segala, mereka siap bunker. Siapa yang punya PayPal, itu yang mendirikan PayPal, dia punya rumah, baru saja beli rumah di New Zealand, langsung mendapatkan citizenship dan bikin bunker juga. Dan banyak orang-orang kaya di seluruh dunia yang bikin bunker. Lalu akhirnya dia boleh hidup di situ. Setelah 2 minggu, maka muncullah si antikris ini. Antikris ini dia, kata Ibu Mindo, tidak begitu ganteng banget ya, tetapi dia punya karisma. Bicaranya meyakinkan banget, cara-caranya sangat simpatik sekali. Kalau Ken Peters berkata bahwa dia itu the most handsome man yang pernah dia lihat, paling ganteng banget gitu ya. Nah, ya mungkin relatif ya, orang lihat kegantengan. Buat Ibu Mindo mungkin suaminya yang paling ganteng seluruh dunia. Sure enough ya, suami-suami saudara-saudara lah yang paling ganteng sendiri kan. Itu sangat bagus sekali. Lalu Ibu Mindo ini melihat ini, saya sebut dia sebagai Mr. Smart, karena so smart. Dia bisa menolong, memperbaiki dunia, mempersatukan dan membuat yang dikatakan satu pemerintahan, yaitu One World Government. Nah, mata uang diganti, mereka yang mau mengikuti dia, mau dicap the mark of the beast, mereka akan mendapatkan kemudahan di mana-mana, satu bangsa di mana-mana, bisa terbang ke sana sini, gak usah beli lagi pakai uang, mereka harus terima saja ini tanda 666 ini, maka mereka akan bebas melakukan apa saja. Dan orang-orang nampak sangat sophisticated, mereka sangat modern sekali, bajunya, aksesorisnya, sepatu, semua, kendaraan terbang, semuanya modern. Tetapi Ibu Mindo berkata bahwa mereka kelihatan seperti zombie, kayak udah gak ada darahnya, gak ada ekspresinya, karena DNA-nya diganti, saudara. Itu sebabnya mereka yang menerima the mark of the beast ini, 6666 ini, maka mereka udah gak bisa selamat lagi. Itu sebabnya bagi yang ketinggalan nantinya, jangan sampai ngambil the mark of the beast. Kalau di dalam mimpinya si Karen W, orang Israel, dia terangkat dan dikatakan jangan ngambil V itu, ya. Nah, V itu yang nantinya dari mereka-mereka, para global elite, mereka-mereka antek-anteknya antikris itu. Kita mesti waspada dan hati-hati, dan saat-saat yang sangat dekat nanti mereka akan menerobos, melakukan itu demi yang mereka sebut keselamatan dunia, tetapi itulah nanti the beginning of the new world. Nah, lalu Ibu Mindo ini berkata, saya melihat ini, Mr. Smart ini, luar biasa kinerjanya di dalam beberapa puluh bulan, ya dia sampai pada 30 bulan, sampai bahkan sampai 50 bulan ya. Di dalam 30 bulan dia sudah memperbaiki seluruh dunia, dan orang-orang sudah pada mengikuti dia. Ada cacat di matanya yang mana membuat ciri khas dia, tetapi itu tidak mengurangi kegantengannya, karena dia ini memang mempesona sekali begitu ya. Nah, yang bikin saya
dongeng gitu ya. Waktu saya baca kisah dia, mimpi dia berkata, ternyata dia itu, yaitu si mata satu itu. Si mata satu, saudara, kaget sekali saya. Yaitu yang ada lambangnya segitiga, yaitu ilu titik-titik. Nah, itu ada di simbol dolar USD. Lalu mata satu sudah dipakai oleh begitu banyak artis-artis, dan mereka telah menjual jiwa mereka kepada iblis. Saudara-saudara atau anak-anak saudara yang sudah pernah mendengar lagu-lagu mereka, bahkan lagu-lagu K-pop pun, mereka sudah beberapa banyak menjual jiwa mereka kepada iblis. Itu sebabnya berhati-hatilah. Kalau sudah mendengar itu, saudara bersihkan panca indera rohani saudara. Tarik semua apa yang sudah masuk di sini, bahkan yang ikut saudara nyanyikan juga. Tarik semuanya, bersihkan dalam nama Tuhan Yesus, lalu saudara gantikan dengan puji-pujian ya. Jauhi hal itu. Singkirkan, buang semuanya apa yang telah mencemari manusia roh saudara. Nah, disitulah saya kaget saudara waktu dia berkata matanya ada cacat sedikit. Ternyata itu si mata satu itu. Sekarang banyak brand-brand yang memakai mata satu, baik Kenzo yang dulunya enggak, sekarang ada. Lalu ada influencer yang sangat terkenal sekali, yang dia sekarang menciptakan produk-produk di Milan nomor 1 katanya dengan mata satu itu langsung laris. Itu juga mesti hati-hati. Anyway, banyak sekali, tidak hanya itu saja, banyak produk-produk, dan kita harus jauhi itu karena itu adalah simbol dia, si mata satu itu, antikris itu nantinya. Akhirnya dunia sudah ditata sedemikian rupa, dan dunia ini semuanya hologram. Sudah tinggal swipe aja, semuanya di mana-mana hologram, dan orang-orang sangat-sangat tertarik dengan si mata satu ini. Akhirnya, singkat cerita, Ibu Mindo sudah nggak bisa ngumpet lagi, dan dia dicidukin dari tempat ke tempat, rumah ke rumah, semuanya harus berjajar dan semuanya harus dicap the mark of the beast, yang tidak mau mereka akan dibunuh. Dia ingat anaknya berkata, nantinya kalau ada yang tertinggal, mereka akan dibunuh satu persatu sebelum mereka mau menyangkal nama Yesus. Kalau mereka nggak mau, ya mereka harus dibunuh. Dan saat dibunuh jangan takut, karena saat pisau, ya pedang dikasih di leher, roh kita sudah naik ke surga. Kita akan bertemu dengan Tuhan, kekasih jiwa kita. Lalu singkatnya saudara, setelah itu sudah ada dunia baru, dia sudah di atas dan melihat keindahan di sorga dan sebagainya, perkawinan anak domba, 144.000 orang-orang Yahudi yang diselamatkan Tuhan dan sebagainya. Nah, saya kaitkan dengan movie yang baru saja saya tonton. Saya mendapatkan link akhir-akhir ini, saya pikir nggak nonton lah, tetapi kok saya baru aja gitu menyempatkan waktu gitu, saya nonton buat pelajaran buat saya ya. Waktu saya tonton, oh my goodness, you have to watch it by yourself. Saya nggak boleh punching the hole, saya nggak boleh ceritain semuanya, karena waktu saya nonton ini saudara, deg-degan banget, deg-degan sampai saya sempet gemeter gitu, saking mengerikannya. Filmnya tuh nggak terduga banget, tetapi sama. Jadi di awal film itu kisahnya adalah mereka-mereka yang nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, yang kalau di gereja cuman chatting, kalau yang di gereja cuman main-main aja, nggak serius sama Tuhan. Mereka itu waktu rapture, waktu pengangkatan, mereka ketinggalan
Orang tua mereka udah ngomongin benar-benar Tuhan nanti akan jemput, tetapi mereka nggak mau dengar, dan akhirnya mereka ketinggalan. Dan mereka yang ketinggalan akhirnya dalam 1 tahun itu mereka masih dibiarin. Oke, mereka boleh, mereka masih nggak dicap, nggak apa-apa. Lama-lama mereka kalau keluar ke kafe, mereka lihat semua orang pada dicapin tuh NWO, ya, New World Order, atau di tangan sebelah kanan. Lalu mereka lama-lama jadi risih, dan orang-orang pada ngeliatin, loh, kok belum dicap, pasti ini orang Kristen. Dan seperti yang firman Tuhan mengatakan, ya, orang tua akan menyerahkan anaknya, anak akan menyerahkan orang tuanya. Itu terjadi dalam movie ini. So amazing, dimana orang tuanya mereka sudah menyerahkan diri untuk dicap, tapi anaknya enggak. Orang tuanya langsung telepon kepada pusat, langsung anaknya ini dikejar oleh polisi antikris, dan dia harus melarikan diri. Ngeri banget. Mereka sembunyi, tetapi sudah sampai akhirnya udah nggak bisa sembunyi lagi, dan mereka harus digiring. Waktu digiring, mereka dipanggil satu persatu, dan mereka harus mempertahankan iman mereka, atau mereka menyangkalnya kalau mereka takut mati. Saudara nonton. Kalau saudara takut, saudara nggak perlu nonton, tetapi itu sebagai persiapan bagi kita-kita kalau kita ada yang ketinggalan, atau kalau memang nggak terjadi rapture. Seperti beberapa banyak orang yang tidak mempercayai rapture atau post-tribulation. Ini adalah untuk mereka-mereka yang megang doktrin post-tribulation. Nah, ini mimpi nggak terduga banget. Akhirnya gimana? Something banget. Tetapi ini akan menolong kita. Dan saudara, take care of yourself. Banyaklah berlindung di bawah naungan yang maha kuasa. Dia penjaga Israel, tidak akan pernah tertidur atau terlelap. Dia ada di sebelah kananmu, lagi firman Tuhan, ya, di dalam Mazmur 121. Dia berdiri di sebelah kananmu. Saudara nggak perlu takut apapun yang akan menimpa kita, karena dia mengasihi kita. Firman Tuhan mengatakan, jika aku datang kedua kalinya nanti, akankah aku dapati iman di bumi ini? Saudaralah yang diharapkan. Munculkan iman itu. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyangkal Yesus. Bagi saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Hanya katakan, ampuni segala dosa dan kesalahan saya, Tuhan Yesus Kristus. Aku mempercayai Engkau yang telah mati di kayu salib, menebus semua dosa-dosaku. Aku percaya kepada Engkau. Aku terima Roh-Mu, yaitu Roh Kudus. Dan aku masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Saudara, welcome di dalam keluarga kerajaan sorga. Bacalah firman Tuhan. Carilah pembimbing rohani. Cintai Tuhan lebih dari semua. Saya mengasihi saudara. Take care of yourself. Dan if God is for us, who can be against us? Dan kalau Tuhan sudah mengalahkan dunia ini, kita ada di dalam Dia. Kita juga telah mengalahkan dunia. Bless you.